mengikuti registrasi halal BPJPH. Mohon izin Pak Jamal menginformasikan bahwa peserta pelatihan penyelia halal kali ini itu terdiri dari 20 peserta, ada yang mandiri atau belum bergabung dengan perusahaan dan juga ada yang dari industri kosmetik, barang gunaan, jasa penyimpanan, kimia, biologi, rekayasa genetik dan juga makanan dan minuman. Demikian Pak Jamal untuk informasi pesertanya dan juga untuk diskusi kali ini apakah nanti akan dua arah di setiap Pak Jamal selesai menyampaikan atau nanti di akhir saja 45 menit di akhir ada sesi Q&A-nya tersendiri. Silakan Pak. Baik, kedengeran suara saya? Terdengar Pak jelas. Baik, Terdengar terima Pak kasih Jamal. Ibu Moderator, Pak Haji Osan, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Bapak Ibu, para peserta yang berbahagia, materi pagi hari ini adalah terkait dengan regulasi jaminan produk halal, tugas dan tanggung jawab penyelia halal. Saya kira Bapak Ibu ini sudah sesuai dengan tusi kita ini yang sebagai penyelia halal. Yang pertama yang perlu kita ketahui bersama yaitu dasar hukum ya. Dasar hukum dan produk turunannya nih yang berkaitan dengan jaminan produk halal. Jadi kenapa diwajibkan untuk produk makanan dan minuman ini untuk disertifikasi halal? Nah, ini dasar hukumnya. Yang pertama yaitu undang-undang. Ini tidak perlu dihafal ya, Bapak Ibu. Cukup kita tahu ya bahwa memang oh rupanya ada ya dasar hukum diwajibkannya sertifikasi halal. Jadi yang pertama itu adalah Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 juga. Ini juga terkait dengan penetapan peraturan pengganti UU CK dulu. Nah, di bawahnya undang-undang, yaitu produk turunannya itu ada PP, peraturan pemerintah, seperti Perpres ya, 153 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan PP 42. Nah, ini terkait dengan peraturan regulasi mandatori sertifikasi halal itu ada di undang-undang dan PP. Kemudian juga ada peraturan Menteri Agama. Nah, ini juga tidak perlu dihafal secara letterlock ya. Cukup kita tahu. Nah, terutama yang ini nih yang PMA nomor 13 tahun 2022 tentang pelatihan dan sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin setelah mengikuti pelatihan ini dan lulus menerima sertifikat pelatihan, eh, bisa lanjut ke eh, mengikuti UKOM, uji kompetensi sebagai penyelia halal. Kemudian produk turunannya juga ada KMA ya, Keputusan Menteri Agama. Nah, ini yang perlu kita ketahui eh, yaitu KMA 1360 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Jadi tidak semuanya produk makanan dan minuman itu disertifikasi. Ada yang dikecualikan.
Ya, contohnya ya produk makanan minuman yang mengandung eh, bahan yang tidak halal ataupun non halal ataupun yang mengandung alkohol. Nah, ini yang dikecualikan karena tidak mungkin produk yang sudah jelas keharamannya itu tidak perlu disertifikasi. Nah, selain 1360, kita juga harus memahami yang nomor 5 ini, KMA 944. Nah, tentang perubahan atas KMA 748, tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Nah, ini di KMA 944 ini, Bapak dan Ibu perlu eh, dalami, karena ini adalah wilayah kita ini sehari-hari. Nah, selain itu ada keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 21 tahun 2022 tentang SKKNI penyeliah halal. SKKN itu adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia, jabatan bidang penyelia halal. Hmm. Jadi semua profesi ya, keterampilan ini ada SKKN-nya. Bukan hanya penyelia halal saja, auditor halal juga ada SKKNI-nya. Juru sembelih halal juga ada SKKN-nya. Jangankan profesi yang eh, berkaitan dengan halal. Di luar ini juga tentunya ada SKKNI-nya, semua profesi, apalagi insinyur ya. Insinyur, eh, jadi dalam membangun jembatan tol atau layang gitu, itu harus ada standarnya. Makanya para insinyur itu harus sudah memiliki kompetensi sebagai insinyur profesinya. Jadi tidak mungkin eh, apa user itu menggunakan tenaga yang belum jelas skillnya, kompetensinya. Nah, inilah harus dibuktikan dengan penguasaannya. Kompetensi sebagai eh, misalkan profesinya itu penyelih halal, ya harus ada standar kompetensinya. Begitu juga seorang insinyur. Kemudian juga ada turunan dari undang-undang, PP, dan di sini ada peraturan badan. Nah, badan itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Juga di samping peraturan badan ada keputusan badan, keputusan kepala badan penyelenggara jaminan produk halal. Nah, ini yang kita perlu ketahui bersama. Yang pertama ini, keputusan kepala badan nomor 20 tentang perubahan SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Nah, ini sistem jaminan produk halal ini adalah merupakan dokumen yang harus dipenuhi oleh perusahaan, baik kecil, menengah, besar. Jadi semua perusahaan, baik itu produk makanan, minuman, barang, dan jasa, ketika mereka mengajukan permohonan sertifikasi halal ke BPJPH, dia harus memenuhi 5 kriteria yang ada di SJPH ini. Ya, standar. Karena orang luar negeri juga bertanya, Indonesia itu memperlakukan sertifikasi halal terhadap produknya itu memakai standar apa? Nah, ini kita memakai standar yang namanya SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Bahkan belakangan di negara luar itu ada berita Amerika keberatan dengan peraturan halal di Indonesia. Nah, ini kan peraturan halal di Indonesia ini dasar hukumnya sudah jelas, yaitu dari undang-undang. Jadi di dalam undang-undang itu ada pasal yang berbunyi produk yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia harus
bersertifikat halal. Nah, itu di antara mereka keberatan itu. Kalau tidak halal, gimana Pak? Ya boleh masuk, tapi harus diberikan keterangan yang bunyinya non halal atau tidak halal. Nah, inilah apa peraturan kita nih di Indonesia. Dasarnya yaitu Undang-Undang 33 tahun 2014. Kemudian, Bapak Ibu, ini yang perlu kita cermati juga. Nomor dua nih, Keputusan Kepala Badan Nomor 77 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan sistem jaminan produk halal dalam pemotongan hewan ruminansia dan unggas. Nah, ini juga perlu kita cermati. Hmm. Jadi, eh, penyembelihan hewan itu ada eh, persyaratannya, yaitu sesuai dengan syariat Islam. Ya, disembelih harus terputus tiga saluran pernapasannya. Nah, baik itu untuk hewan ruminansia itu hewan berkaki empat maupun unggas. Nah, ini di sini ada aturannya, regulasinya. Hmm. Terus yang perlu kita cermati, eh, ya udah ini nih. Yang penting kita tahu Keputusan Kepala Badan Nomor 20 tentang SCPH dan Keputusan Kepala Badan Nomor 77 tentang pedoman penyelenggaraan SJPH dalam pemotongan hewan ruminansia dan unggas. Nah, ini di bawahnya ada peraturan dan keputusan Menteri Keuangan. Jadi, tarif yang ada di badan halal ini atas persetujuan Kementerian Keuangan. Jadi, BPJPH tidak sewenang-wenang, semena-mena menentukan tarif. Tidak boleh. Jadi, ada batas atas dan batas bawahnya. Ini kita usulkan kepada Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan kemudian mereview dan menyetujui terkait dengan besaran biaya tarif. Nah, makanya di sini ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 tentang tarif layanan tentang layanan Badan Layanan Umum BPJPH. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke undang-undang ini. Mungkin tadi sudah disinggung oleh pemateri sebelumnya, yaitu Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal itu, di dalamnya ada pasal yang menjelaskan terkait dengan produk. Jadi produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Hmm. Jadi supaya kita tahu nih kategori produk. Nah, adapun tujuan sertifikasi halal itu adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Nah, ini kan kalau sudah ada status kehalalan terhadap produk, baik itu makanan dan minuman, itu kan kita sudah eh, istilahnya aman ya, ketimbang kita mencari produk mamin, makanan minuman yang belum jelas statusnya. Jadi diragukan. Kita juga mau makan, mau minum, mau mengkonsumsi. eh, Kalau di apa masih dalam keraguan kan istilahnya eh, nggak enak ya. Nah, beda dengan barang yang sudah ada status halalnya. Di samping itu juga akan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Jadi sekarang ibu-ibu sudah jeli, mereka belanja itu pasti yang dilihat pertama sudah halal belum. Nah, kalau belum halal, dia pasti akan mencari yang sudah
jelas halalnya ketimbang yang belum ada labelnya. Nah, makanya akan meningkatkan nilai tambah nih bagi pelaku usaha. Tentu akan dicari, dikonsumsi, dibeli. Nah, minimal kalau kata orang yang sudah halal sudah pernah diaudit, ya, sudah pernah diperiksa oleh lembaga yang berwenang, ketimbang produk yang belum halal. Nah, kalau produk yang belum halal sudah pasti dia belum pernah diaudit, belum pernah diperiksa. Nah, kemudian jaminan produk halal ini adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Jadi ada Bapak Ibu pelaku usaha yang menjual produknya, kemudian dia menempelkan logo halal. Hmm. Tapi di bawahnya tidak ada nomor ID-nya. Nah, ini belum sah ini. Jangan-jangan dia hanya mencetak label halalnya saja, tapi produknya tidak diaudit, tidak didaftarkan. Nah, ini ya, ada beberapa jasa rumah makan, restoran itu yang sudah menempel label halal, apa logo halal. Tapi di bawahnya belum ada nomor ID-nya. Nah, ini belum sah. Dia belum resmi. Ya, mungkin dia cuma nempel, nah, tapi belum mendaftarkan. Nah, sertifikat halal di sini adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi, sertifikat halal ini, Bapak Ibu, ini yang mengeluarkan ini adalah BPJPH. Tapi BPJPH tidak berhak menerbitkan mengeluarkan sertifikat halal kalau belum diaudit oleh lembaga pemeriksa halal dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi memang ada tiga lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat halal ini. Ya, tentunya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Lembaga pemeriksa halal, tugasnya dia melakukan audit dan pemeriksaan, sedangkan Komisi Fatwa tugasnya melakukan sidang fatwa halal. Nah, BPJPH di sini adalah menerbitkan dan mencabut sertifikat halal. Nah, ini kewenangan BPJPH, Bapak Ibu, yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal, menerbitkan dan mencabut. Nah, ini nih, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Dulu ditemukan ada apa eh, pengusaha yang sudah menerbitkan sertifikat halal. Tapi selang beberapa waktu ya, pelaku usaha ini tidak konsisten, tidak komitmen menerapkan 5 kriteria SCPH. Dia tambahkan ingredient, komposisi bahan tanpa melaporkan. Nah, ini ditemukan eh, kandungan yang mengandung non halal. Nah, jadi diberlakukan sanksi ini, dicabut sertifikat halalnya. Nah, inilah maksud ini adalah kewenangan BPJPH menerbitkan dan mencabut. Juga melakukan registrasi sertifikasi halal pada produk luar negeri. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui bersama, produk luar negeri itu bisa masuk ke Indonesia kalau dia sudah disertifikasi halal oleh lembaga halal luar negeri setempat, atau bisa langsung disertifikasi oleh BPJPH. Nah, terhitung Oktober 2026 nanti, tidak ada lagi produk luar negeri yang masuk ke Indonesia tanpa ada labelnya. Baik itu label status halal ataupun status non halal. Nah, kemudian kewenangan BPJP yang lain adalah melakukan sosialisasi, edukasi,
Nah, seperti ini kita sedang mengikuti training dan publikasi produk halal. Kemudian melakukan akreditasi terhadap LPH, melakukan registrasi auditor halal. Jadi auditor halal itu diregistrasi yang ada di LPH. Kemudian melakukan pengawasan. Nah, ini BPJPH ini berwenang ya melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal. Terus melakukan pembinaan auditor halal dan melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Ini ada di UU 33. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke materi terkait dengan produk. Yang tadi kan sudah dituangkan dalam undang-undang definisi produk. Nah, ini ada dua kategori produk, yaitu berupa barang dan jasa. Adapun yang berupa barang di sini yaitu makanan, minuman, obat, kosmetik. Nah, ini ditetapkan masing-masing jenisnya oleh menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ada juga berupa produk kimiawi, kemudian produk biologi, dan produk rekayasa genetik. Nah, ini hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Terus, barang ada yang berupa barang gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan. Nah, ini pun juga hanya bagi barang yang berasal dan atau mengandung unsur hewani saja. Kalau tidak mengandung unsur hewani, tidak perlu disertifikasi. Nah, kategori produk yang kedua yaitu jasa. Nah, ini juga jasa ini berupa apa saja? Jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian. Nah, ini juga hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Jadi, produk yang berupa barang dan jasa ini masuk dalam mandatory sertifikasi halal, yaitu wajib disertifikasi. Kecuali yang non halal. Oke. Nah, sekarang kita memasuki dokumen dokumen apa saja yang diperlukan dalam pengajuan sertifikasi halal. Nah, ini yang pertama tentunya surat permohonan Bapak Ibu. Nah, ini surat permohonan ini formatnya sudah tersedia ini. Contoh telah disediakan di aplikasi Si Halal. Terus sesuaikan dengan kondisi pelaku usaha. Kemudian ada formulir pendaftaran. Ini juga sudah ada. Nah, tinggal di-download, pastikan mengisi data pelaku usaha secara benar. Terus ada proses pengolahan produk. Nah, ini memuat keterangan alur dan proses pengolahan produk. Terus ada sistem jaminan produk halal. Ini ada manual SCPH, tinggal di-download, diisi. Yang perlu diisi, yang perlu dilampirkan. Nah, kemudian yang kelima, aspek legal meliputi dokumen ya NIB, tentu perusahaan punya ini ya, NIB atau NPWP atau IUMK, IUI, SIUP, API, dan NKV. NKV ini adalah nomor keterangan veteriner. Ini khusus rumah potong hewan ya. Nah, dan rumah potong unggas. Kemudian dokumen yang keenam yaitu daftar produk. Nah, di sini memuat nama produk, menu barang yang diajukan sertifikat halal apa saja produknya. Kemudian daftar bahan. Dari sini adalah memuat nama bahan yang digunakan untuk produk yang diajukan sertifikat halal. Terus identitas penyelih halal nih. Nah, identitas kita ini dilampirkan ya KTP, SK, ini SK dari pimpinan perusahaan dan daftar riwayat hidup. Yang keempat, identitas pendaftar.
yaitu menyertakan salinan KTP dan surat kuasa dari pimpinan perusahaan. Nah, yang ke-10 ini adalah denah lokasi, tapi ini hanya diperuntukkan bagi rumah potong hewan dan unggas saja. Kalau bukan RPH tidak perlu dilampirkan denah lokasinya. Nah, ini sekarang kita memasuki kewajiban pelaku usaha apa saja sih ketika mengajukan permohonan sertifikat halal. Nah, yang pertama yaitu memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Pak, saya berniat ingin mengajukan produk saya untuk disertifikasi halal. Ya, berikan keterangan yang benar, yang jelas dan jujur, yaitu produknya, bahan bakunya dari ini, nah, nanti disampaikan. Kemudian memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan antara produk halal dan tidak halal. Kemudian memiliki penyelia halal. Nah, ini semua perusahaan, baik kecil, menengah, besar, yang mengajukan permohonan sertifikasi halal, dia harus memiliki tenaga SDM penyuluh halal. Nah, ini seperti Bapak Ibu ya, yang ditugaskan sebagai auditor internal. Auditor internal perusahaan itu namanya ya penyuluh halal. Kemudian melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Jika ada perubahan ataupun ada pengurangan, nah, ini yang khusus adalah penambahan ya. Minimal ada perubahan ingredient bahan itu, tentunya pelaku usaha harus menyampaikan laporan kepada BPJPH. Nah, ini penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Ini definisi ini ada dalam undang-undang dan PP. Jadi kita ini sebagai penyelia yaitu yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Adapun syaratnya, yang pertama beragama Islam dan kedua memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Minimal kita mengetahui ya tata cara mensucikan hadas besar kecil, najis ya, apa? Ada najis ringan, najis sedang, ada najis berat. Masalahnya ini juga berkaitan dengan alat proses produksi kita. Misalkan alat proses produksi kita itu terkena najis, ya kita harus tahu tata cara pensuciannya. Nah, ini dibuktikan dengan sertifikat penyelih halal dengan mengikuti dan lulus pelatihan. Nah, sekarang kan ada pelatihan, mungkin nanti bagi Bapak Ibu yang ingin meningkatkan untuk memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP, bisa lanjut untuk mengikuti UKOM. Nah, pelatihan penyuluh halal dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi dan atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini ya. Adapun sertifikasi kompetensi penyuluh halal dilaksanakan oleh BPJPH dan dapat bekerjasama dengan lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi. Nah, sekarang tugas dan tanggung jawab kita seperti apa? Yaitu karena kita penyelia, tugas kita yaitu mengawasi PPH di perusahaan. PPH itu proses produksi halal di perusahaan. Jadi kita yang mengawasi ini. Kemudian menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Misalkan kita temukan ada anggota eh, di internal perusahaan itu yang menggunakan bahan baku yang non halal. Nah, kita harus menyampaikan perbaikan, ya, tindakan perbaikan dan pencegahan. Jangan sampai karena perusahaan kita sudah mengajukan dan sudah menerima sertifikat halal, mengantongi label apa, logo halal, sertifikat halal, tentunya kita harus menjaga komitmen dan konsisten terkait dengan eh, implementasi 5 kriteria sistem jaminan produk halal.
Nah, terus mengordinasikan proses produk halal dan mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Nah, ini Bapak Ibu, tugas mendampingi auditor halal itu adalah tugas kita. Kenapa? Karena ketika auditor halal melakukan audit pemeriksaan di perusahaan kita, ini kita yang mendampingi, kita yang menunjukkan, ini Pak Auditor, Bu Auditor, proses produksinya seperti ini. Nah, tempatnya di sini, alat-alatnya ini. Nah, kita sampaikan. Kemudian kalau auditor bertanya, eh, ya kita sampaikan. Misalkan mereka bertanya mana dokumen pembelian. Nah, 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 itu harus rapi ini kita ini. Nah, ya ini tugas auditor. Adapun tanggung jawab kita yaitu menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal. Kemudian menerapkan sistem jaminan produk halal. Nah, ini suatu sistem yang terintegrasi, ini SJPH ya. Suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal. Nah, ini nggak perlu khawatir Bapak Ibu ya. SJPH itu dokumennya sudah tersedia di aplikasi Si Halal. Namanya itu dokumen manual SJPH. Tinggal di-download, kemudian diisi yang perlu diisi, ya dilampirkan yang perlu dilampirkan. Terus tanggung jawab kita yaitu menyusun rencana proses produk halal. Kemudian menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH, mengusulkan penggantian bahan. Misalkan sepertinya bahan bakunya eh, sudah kadaluarsa ini, tidak apa, tidak boleh kita gunakan. Maka kita usulkan penggantian bahan. Boleh nih. Ini tugas karena tanggung jawab kita ini sebagai penyelia. Atau juga mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH. Boleh. Terus membuat laporan pengawasan PPH, melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH, menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan untuk auditor halal, menunjukkan bukti, dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh auditor halal. Nah, ini penetapan penilai halal ada oleh pelaku usaha nih. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu mungkin sudah ditetapkan sebagai pelaku usaha. Tinggal persyaratannya mengikuti pelatihan, training yang sekarang ini. Nah, jadi penilai halal ini yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan oleh pimpinan pelaku usaha. Nah, pimpinan pelaku usaha menyampaikan penetapan penilai halal kepada BPJPH dengan melampirkan fotokopi KTP, DRH, dan salinan sertifikat pelatihan. Nah, nanti sertifikat pelatihannya perlu dilampirkan. Nah, ini ketentuan peralihan. Ada juga nih dulu ada perusahaan, Pak, saya sudah memiliki penyelih halal sudah lama. Iya, nggak apa-apa. Tapi harus di eh, update ya. Artinya tenaga penyelih yang udah lama itu juga harus mengikuti pelatihan seperti kita ini. Karena ada peraturan ataupun regulasi yang baru yang sesuai dengan undang-undang dan PP. Nah, sekarang kita memasuki peta nih, Bapak Ibu. Peta itu bukan hanya pulau, tapi di sini adalah pemetaan standar kompetensi kerja jabatan dalam bidang penyelih halal. Nah, ini sengaja saya warnakan ungu ini karena ini adalah berdasarkan SKKNI dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, nah, peta standar kompetensi sebagai penyelih halal itu nanti ada 6 unit kompetensinya ya. Nah, ini hanya petanya. Eh, Pemetaan standar kompetensinya seperti apa saja. Yang pertama itu ada tujuan utama, yaitu menjamin ketaatan dan konsistensi pelaku usaha dalam penerapan sistem jaminan produk halal. Adapun fungsi kuncinya ada 3 di sini, yaitu merencanakan
penerapan SJPH di pelaku usaha, menerapkan SJPH, dan yang ketiga melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut penerapan SJPH. Nah, setelah fungsi kunci yang tiga ini dijabarkan di dalam fungsi dasar. Nah, contoh fungsi kunci yang pertama merencanakan. Nah, di dalam fungsi dasarnya menyusun dokumen penerapan SJPH dan kelengkapannya. Yang kedua, menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Nah, ini. Nah, fungsi kunci yang kedua di sini menerapkan SJPH. Nah, fungsi dasarnya mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Nah, fungsi dasar yang kedua melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, adapun fungsi dasar dari fungsi kunci yang ketiga yaitu melaksanakan evaluasi. Nah, dalam fungsi dasarnya adalah melakukan audit internal penerapan SJPH, kemudian melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal SJPH. Nah, kemudian kita masuk ke daftar unit kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu perlu kita cermati. SKKNI Penyelia Halal ini memiliki 6 unit kompetensi. Jadi ada 6 nih yang perlu kita kuasai bersama. Kalau dulu SKKN yang dulu ya, Bapak Ibu ya, itu jumlah unit kompetensinya ada 13. Nah, sekarang berdasarkan keputusan Kementerian Tenaga Kerja nomor 22 tadi, disingkat menjadi 6 unit kompetensi. Nah, ini judul unit kompetensinya. Jadi yang pertama itu kita harus menguasai dalam menyusun dokumen penerapan SJPH dan kelengkapannya. Ini nggak perlu khawatir, Pak. Ada juga ya kemarin yang ikut pelatihan, itu dokumennya banyak ya. Ya tidak perlu khawatir karena dokumen manual SJPH sudah tersedia di aplikasi Si Halal. Jadi kita tinggal download saja dan mengisi form-form yang sudah disediakan. Hmm. Nah, unit kompetensi yang kedua yaitu menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Nah, ini nih. Nanti ada nih di dalam manual SCPH dokumen yang perlu diisi. Nah, unit kompetensi yang ketiga yaitu mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Ini nih yang di dalam tusi kita nih, mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Tugas dan fungsi kita sebagai penyelia ya harus ini, mengawasi ya. Nah, unit kompetensi yang keempat, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, ini juga kita harus tahu ini. Eh, Mungkin saya ilustrasikan ya. Saya contohkan terkait dengan unit kompetensi ini ada di dalam apa ya pelaku usaha itu yang memproduksi menggunakan bahan bakunya itu dari hewan sembelihan ayam. Nah, nah, misalkan ya Bapak Ibu, karena kita sebagai penyelia halal, ada salah satu koki ya membeli atau mendapatkan eh, ayam potong, tapi ayam potong itu kita lihat secara fisik kok eh, tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Contohnya ya, ayam itu dipotong tidak sesuai syariat Islam, terlihat ya dari lehernya. Karena lehernya itu kelihatannya cuma ditusuk.
Berarti dia tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam, hanya ditusuk. Nah, ini kita harus bisa melakukan penanganan nih, harus dibuang itu. Nah, kita ambil tindakan. Harus ada eh, penggantinya. Jadi ayam itu kan eh, disembelih, lehernya harus terputus 3 saluran pernapasannya. Ternyata yang kita temukan kok hanya ditusuk. Nah, ini perlu ada penggantian. Kita sebagai penyelia harus mengambil tindakan. Makanya di sini ada kompetensi melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Di lapangan kita temukan ayam ini tidak disembelih sesuai syariat Islam, harus diganti. Nah, bahkan bukan hanya eh, ayam itu saja yang tidak sesuai syariat Islam. Kita temukan juga ada ayam sudah dipotong, lehernya sudah eh, ter, terpotong ya, tersembelih gitu ya. Tapi kok lihat dari fisiknya ayam itu kelihatannya ayam yang sudah mati. Nah, ayam tiren, tapi masih digunakan. Nah, kita sebagai penyelia harus berani melakukan tindakan, yaitu harus diganti itu. Jangan sampai kita menggunakan bahan baku untuk proses produksi halal dengan menggunakan bahan baku yang tidak halal. Nah, ayam tiren kan sudah masuk dalam kategori haram, tidak boleh digunakan, apalagi dikonsumsi. Nah, ini unit kompetensi yang keempat, contohnya tadi ya. Unit kompetensi yang kelima yaitu melakukan audit internal penerapan SJPH. Nah, yang keenam, unit kompetensi yang keenam yaitu melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal SJPH. Nah, 6 unit kompetensi ini Bapak Ibu yang harus kita kuasai bersama. Karena ini adalah skill kita ya. Apa ranah kita sebagai penyuluh halal, tugas dan tanggung jawab kita, ini yang perlu kita cermati dan kita kuasai. Nah, di bawahnya ini ada rinciannya. Ya, contoh nih yang pertama adalah unit kompetensi yang pertama adalah menyusun dokumen penerapan sistem jaminan produk halal dan kelengkapannya. Di sini ada EK. EK itu elemen kompetensi. Elemen kompetensi yang pertama yaitu menentukan ruang lingkup atau proses bisnis pelaku usaha. Nah, KUK-nya, kriteria unjuk kerjanya adalah satu, proses bisnis dan dokumen pelaku usaha diidentifikasi. Nah, KUK yang keduanya yaitu proses bisnis dan dokumen pelaku usaha dibandingkan dengan persyaratan standar. Nah, ini ya. Kemudian EK yang kedua yaitu melakukan analisis risiko titik kritis kehalalan sesuai dengan lingkup usaha. Nah, KUK-nya potensi terjadinya titik kritis ketidakhalalan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan standar. KUK yang kedua, tingkat risiko dianalisis berdasarkan hasil identifikasi potensi terjadinya ketidakhalalan sesuai dengan persyaratan standar. Nah, elemen kompetensi yang ketiga, menyusun manual halal. Nah, ini ya, kita harus bisa ya menyusun manual halal, tidak usah khawatir. Dokumen manual SCP-nya sudah tersedia, ya. Menyusun manual halal, prosedur, instruksi kerja penerapan SCPH dan kelengkapannya. Nah, adapun KUK-nya, kriteria unjuk kerjanya ada 3 nih. Yang pertama, dokumen manual halal, prosedur dan atau instruksi kerja disusun sesuai persyaratan standar. Yang kedua, dokumen manual halal, prosedur dan atau instruksi kerja
diverifikasi dan diperbaiki sesuai SJPH. KUK yang ketiganya, pelaksanaan sosialisasi manual halal dipastikan terlaksana sesuai dengan prosedur. Kemudian kita lanjut ke KUK yang kedua. Nah, yaitu menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Nah, di dalam unit kompetensi yang kedua ini ada dua EK ya. Nah, yang pertama yaitu menyiapkan dokumen daftar bahan dan pendukungnya. Ya. Adapun KUK-nya, kriteria unjuk kerjanya, daftar bahan dan dokumen pendukungnya disiapkan sesuai persyaratan standar. Nah, yang kedua, dokumen pendukung bahan dipastikan validitasnya sesuai persyaratan standar. Nah, EK yang kedua melaporkan hasil penyiapan daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Adapun KUK-nya, daftar bahan halal didistribusikan kepada pihak terkait sesuai prosedur. Nah, KUK yang keduanya, dokumentasi kegiatan penyiapan daftar bahan halal dan dokumen pendukungnya dipelihara sesuai prosedur. Nah, ini jadi unit kompetensi yang kedua. Adapun unit kompetensi yang ketiga yaitu mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Nah, ini harus kita kuasai juga nih. EK yang pertama menguasai pengadaan bahan. KUK-nya pengadaan bahan dipastikan sesuai dengan daftar bahan halal. Jadi kita juga perlu cermati ya Bapak Ibu ya. Di dalam pengadaan bahan ini ya kita harus bisa memastikan ya harus sesuai dengan daftar bahan halal. Jangan sampai di dalam list ini ada bahan baku yang masuk dalam kategori non halal. Itu harus kita cermati. Nah, di dalam KUK yang keduanya ini, seleksi bahan baru dipastikan sesuai dengan prosedur. Misalkan ada bahan baku yang baru. Nah, jadi kita harus memastikan juga jangan sampai bahan baku tersebut mengandung yang non halal. Nah, KUK yang ketiga, bukti pengadaan bahan diperiksa sesuai dengan prosedur. Jadi, dokumen-dokumen pembelian, daftar, itu semuanya harus kita simpan ya. Kita dokumentasikan, karena ketika diaudit, diperiksa oleh auditor halal, mana nih dokumen ininya, pembelian. Nah, kita harus bisa menyampaikan. Nah, ini Pak, Bu Auditor, dokumennya. Nah, kemudian KUK yang keempatnya, hasil pemeriksaan pengadaan bahan dilaporkan dan didokumentasikan sesuai persyaratan prosedur. Nah, EK yang kedua di unit kompetensi yang ketiga ini mengawasi bahan, yaitu mengawasi penanganan bahan halal. Nah, KUK-nya ya pemeriksaan bahan datang diverifikasi sesuai dengan prosedur. Jadi begitu bahan datang kan harus diverifikasi nih oleh kita. Nah, kemudian KUK yang keduanya, bahan datang yang tidak sesuai persyaratan ditindaklanjuti sesuai dengan persyaratan standar. Nah, KUK yang ketiga, penyimpanan bahan halal diverifikasi sesuai standar penyimpanan bahan halal. Nah, KUK yang keempat, tata letak penyimpanan bahan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan standar. KUK yang kelima, alur bahan diverifikasi sesuai persyaratan standar. Nah, ini KUK yang ketiga ya. Unit kompetensi yang ketiga. Nah,
Nah, terus ini juga nyambung terkait dengan unit kompetensi yang ketiga, mengawasi proses produk halal, kemudian mengawasi penanganan produk halal, dan kelima, mengawasi pengembangan produk halal. Di sini ada juga KUK-nya masing-masing. Ini perlu kita dalami bersama. Mungkin bisa nanti mandiri. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke unit kompetensi yang keempat dari SKKNI penyelih halal, yaitu melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, seperti apa sih? Nah, elemen kompetensi yang pertama yaitu mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. KUK-nya apa? Nah, KUK yang pertama, produk yang tidak memenuhi kriteria halal diidentifikasi sesuai prosedur. Tadi ya, seperti yang saya sampaikan, ditemukan ada ayam potong yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, terus ada KUK yang keduanya, penyebab dan jenis ketidaksesuaian ditelusuri sesuai prosedur. Misalkan ini kenapa kok didapati ada ayam potong, tapi eh, disembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini ditelusuri siapa ini yang belinya nih, nah, belinya di mana ini, nah, gitu ya. Kemudian EK yang kedua menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, KUK-nya produk yang tidak memenuhi kriteria halal ditangani sesuai dengan persyaratan standar. Kemudian KUK yang kedua, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal dievaluasi sesuai prosedur. Nah, ini EK yang ketiga dari unit kompetensi melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, yaitu melaporkan dan mendokumentasikan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, KUK-nya, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal dilaporkan sesuai prosedur. Kemudian dokumentasi penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal dipelihara sesuai prosedur. Nah, ini karena bahasa dari SKKNI ya, harus sesuai dengan prosedur. Nah, sekarang kita masuk ke unit kompetensi yang kelima dari SKKNI penyelenggaraan itu adalah yang kelima ini melakukan audit internal penerapan sistem jaminan produk halal. Nah, ada 3 EK. Yang pertama, merencanakan audit internal, kemudian KUK-nya, rencana audit disusun sesuai dengan prosedur. Yang kedua, daftar pertanyaan audit internal dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, metode audit ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, elemen kompetensi yang kedua yaitu melaksanakan audit internal. Nah, KUK-nya, bukti penerapan SCPH diperiksa sesuai dengan persyaratan standar. Nah, yang kedua, ketidaksesuaian penerapan SCPH diidentifikasi sesuai dengan persyaratan standar. Nah, elemen kompetensi yang ketiga, menyusun laporan audit internal. KUK-nya, laporan audit internal disusun sesuai dengan hasil audit internal. Nah, KUK yang kedua, pihak yang berkepentingan diidentifikasi sesuai kebutuhan. Yang ketiga, laporan hasil audit internal disampaikan ke pihak yang berkepentingan sesuai dengan prosedur. Nah, KUK yang keempat, hasil audit internal didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Nah, ini Bapak Ibu yang terkait dengan audit internal penerapan SCPH, ada 3 EK dan KUK-nya seperti ini ya.
Nah, terakhir dari unit kompetensi jabatan kerja bidang penyuluh halal, yaitu melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal. Kalau tadi kan melakukan audit internal, kemudian yang keenamnya evaluasi tindak lanjut dari hasil audit internal. Ada dua EK ya, elemen kompetensi. Yang pertama, melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan hasil audit internal. Nah, KUK-nya yang pertama, rencana tindakan perbaikan dan pencegahan ditetapkan sesuai persyaratan standar. KUK yang kedua, verifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan dilakukan sesuai persyaratan standar. KUK yang ketiga, validasi hasil tindakan perbaikan dan pencegahan dilakukan sesuai persyaratan standar. Adapun EK yang kedua dari evaluasi tindak lanjut hasil audit internal yaitu mendokumentasikan hasil audit internal, tindak lanjut perbaikan, dan pencegahan. Nah, KUK-nya ada dua di sini. Tindak lanjut hasil audit internal SJPH didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Nah, KUK yang terakhir, dokumentasi tindak lanjut hasil audit internal SJPH dipelihara sesuai dengan prosedur. Jadi, Bapak Ibu, terkait dengan eh, melakukan audit internal dan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal, pada intinya kita harus memiliki dokumentasi, ya. Ini sebagai eviden ya, bukti bahwa kita memang sudah melakukan audit internal dan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal SCPH. Jangan sampai walaupun kita sudah pernah melakukan, tapi jangan sampai kita tidak memiliki dokumentasi. Nah, karena itu ketika diaudit, eh, dilakukan pengawasan, mana Bapak Ibu, apa di sini sudah pernah melakukan audit internal? Pernah, Pak. Nah, mana buktinya? Nah, kalau buktinya tidak ada, berarti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun kita sudah melakukan. Nah, inilah perlunya ada bukti fisik ya, atau eviden, dokumentasi bahwa kita sudah melakukan tahapan-tahapan terkait dengan eh, proses ya, baik itu audit internal maupun tindak lanjut hasil audit internal. Nah, tadi Bapak Ibu ya, ini yang warna ungu ini adalah eh, pemetaan standar kompetensi dan unit kompetensi jabatan kerja bidang penyilah halal, yaitu ada 6 unit kompetensi yang perlu kita eh, cermati dalami bersama ya. Nah, ini semuanya ungu ini saya sengaja tandai warna yang berbeda, ungu, karena ini merupakan eh, standar baku ya, standar SKKNI dari Kementerian Tenaga Kerja yang perlu dikuasai oleh penyiar halal. Manakala penyiar halal ini akan meningkatkan status ya dari sekedar pelatihan, kemudian lanjut kepada kompetensi ya, kompetensi jabatan kerja bidang penyiar halal. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita memasuki alur proses sertifikasi halal. Mungkin kalau ada yang bertanya, berapa hari sih kalau kita mengurus sertifikasi halal sejak apa? Dimulai dari pengajuan sampai menerima eh, sertifikat eh, apa? Sertifikat halalnya itu. Jadi kalau ada yang tanya, cukup menjawab hanya 21 hari kerja, kita sudah bisa mengantongi sertifikat halal. Ini idealnya ya. Nah, seharusnya
idealnya 21 hari kita sudah menerima sertifikat halal. Hmm. Karena BPJPH juga menerapkan SLA. Nah, jadi prosedurnya itu SOP-nya dari pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal, ya, pas sudah memasuki 21 hari kerja, mereka sudah harus menerima sertifikat halal. Nah, ini rinciannya seperti ini nih. Alurnya yang pertama pelaku usaha melakukan permohonan ya, dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, pengolahan produk. Nah, dari dokumen ini disampaikan kepada BPJPH. BPJPH dalam jangka waktu 2 hari ini melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan dan penetapan lembaga pemeriksa halal. Jadi BPJPH hanya bisa menetapkan LPH mana yang akan melakukan audit. Nah, yang berwenang memilihnya adalah ini nih perusahaan, pelaku usaha. Bapak Ibu ya, selaku penyelih halal berhak memilih LPH mana. Nah, BPJPH hanya bisa menetapkan hasil pilihan yang sudah dipilih oleh pelaku usaha. Kemudian setelah 2 hari kerja itu, BPJPH menyampaikan kepada lembaga pemeriksa halal untuk melakukan audit. Nah, LPH itu selama 15 hari kerja itu ngapain? Yaitu memeriksa dan menguji produk. Nah, meliputi ini pemeriksaan keabsahan dokumen. Nah, dokumen juga diperiksa oleh auditor halal yang ada pada LPH. Kemudian melakukan audit pemeriksaan proses produk halal di pelaku usaha. Nah, setelah itu pengiriman dokumen hasil pemeriksaan dan pengujian ini disampaikan ke MUI. Nah, MUI, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini dalam jangka waktu 3 hari, 3 hari kerja ini sudah menghasilkan keputusan fatwanya. Apakah itu fatwanya halal atau fatwanya non halal, mengandung yang non halal. Nah, setelah 3 hari kerja itu eh, dan hasil sidang fatwa itu dinamakan ketetapan fatwa halal. Nah, jadi Komisi Fatwa itu mengeluarkan ketetapan fatwa halal, kemudian disampaikan kepada BPJPH. Nah, BPJPH dalam jangka waktu 1 hari harus menerbitkan sertifikat halal hasil sidang fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi secara keseluruhan ini jumlahnya ada 21 hari kerja. Nah, ini yang self declare ya, Bapak Ibu ya. Mungkin perlu juga tahu informasi apa sertifikasi halal melalui jalur self declare ini seperti ini. Jadi syaratnya itu produknya tidak beresiko ya. Bahan bakunya ini bahannya sudah pasti kehalalnya. Contohnya keripik pisang ataupun pisang goreng. Itu kan bahan bakunya tidak beresiko. Ya, bahannya dari buah pisang yang sudah jelas kehalalannya. Kemudian dengan eh, dicampur apa? Pakai terigu, terigunya sudah ada halalnya. Digoreng dengan minyak gorengnya sudah halal juga. Nah, proses produksinya dipastikan kehalalannya dan sederhana. Ya, sederhana itu pisang goreng dicampur apa? Pakai tepung, ya, kasih air, kasih garam, kasih gula dikit, diaduk. Nah, ini kan prosesnya sederhana. Nah, makanya cukup dilakukan pernyataan halal, mandiri, self declare. Kemudian akad atau ikrar halal pelaku usaha setelah lolos verifikasi oleh pendamping PPH. PPH ini proses produk halal. Nah, penting menerima pembinaan ya. Nah, P3H ini atau LP3H berasal dari Ormas Islam, lembaga keagamaan Islam, berbadan hukum,
atau perguruan tinggi atau instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan ormas Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum. Nah, cukup dengan pendamping proses produk halal. Kemudian setelah itu BPJPH menerima dokumen permohonan sertifikat halal UMK. Nah, ini juga penetapan fatwa halalnya oleh Komite Fatwa Ulama. Beda ya. Jadi kalau yang reguler melalui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, nah kalau seleb declare cukup dari Komite Fatwa, bukan MUI ya, tapi Komite Fatwa Ulama. Nah, setelah itu BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Ini ada di PP 39. Kemudian Bapak Ibu juga perlu kita ketahui bersama pelaksanaan penahapan kewajiban sertifikasi halal ini sebetulnya sudah dimulai dari 2019. Nah, pentahapannya 5 tahun pertama itu 2024 sudah berlaku untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. Nah, ini sebetulnya sudah berlaku nih produk makanan minuman bagi pengusaha besar ini, pelaku usaha menengah besar ke atas. Terkait ini juga ada usulan diskresi penundaan sampai 2026 karena alasannya mereka belum siap, belum belum menerima sosialisasi mandatori sertifikasi halal, akhirnya diundur sampai 2026. Nah, ini yang 2026 itu obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan 2026. Kemudian kosmetik. Nah, ini 2026. Tahun ini juga. Jadi Bapak Ibu-ibu nih yang pakai kosmetik, tentunya di Oktober 2026 sudah tidak ditemukan lagi nih produk kosmetik yang belum bersertifikat halal. Jadi kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik ini 2026 sudah harus jelas statusnya. Begitu juga barang gunaan yang dipakai, kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris. Ini Oktober 2026. Kemudian barang gunaan yang digunakan, kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor juga Oktober 2026. Barang gunaan yang dimanfaatkan, kategori alat kesehatan kelas risiko A juga 2026. Nah, kemudian setelah itu baru bertahap di 2029 ini untuk obat bebas dan obat bebas terbatas 2029. Ini yang sampai 2034 adalah obat keras dikecualikan psikotropika. Nah, ini juga ada 2029 barang gunaan yang dimanfaatkan kategori Alkes kelas risiko B. Nah, yang kelas risiko C sampai 2034. Nah, lanjut, ini Bapak Ibu kaji ulang SKK ini penyerahan halal. Jadi dulu juga sudah ada ya SKKNI yang dulu itu namanya SKKNI nomor 2015 tahun 2016. Ini tentang penjaminan produk halal. Nah, tadi yang saya sampaikan SKKNI yang dulu ada 13 unit kompetensi. Sedangkan yang sekarang hanya 6 unit kompetensi. Disederhanakan ya, disingkat. Kalau dulu memiliki fokus pada bahan, produk, PPH, audit internal, pada penerapan sistem jaminan halal atau SJH, kalau yang sekarang memiliki fokus pada perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pada penerapan SJPH, kemudian yang dulu itu memiliki masa tenggang waktu 5 tahun, karena sekarang sudah 2026, sudah harus direview nih yang dulu. Nah, makanya SKKNI yang baru memiliki kriteria kompetensi yang lebih valid dan reliabilitas yang sesuai dengan Permenaker dan Undang-Undang 33. Nah, kalau dulu mengacu Permenaker dan Transmigrasi ya nomor 8 tahun 2012, kalau sekarang mengacu ke Permenaker nomor 3 tahun 2016 dan Undang-Undang 33 tahun 2014. Nah,
Ini kaji ulang SKKN penyidik halal ya, yang sudah ada pembaharuan yang berlaku, yaitu SKKNI nomor 21 tahun 2022. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan eh, tugas dan fungsi regulasi tugas dan fungsi sebagai penyelia halal. Baik, Untuk terima kasih selanjutnya banyak. kami kembalikan kepada moderator ya. Baik, terima kasih banyak Pak Jamal. Baik, Bapak Ibu, silahkan jika ada yang ingin didiskusikan atau yang ditanyakan kepada Pak Jamal. Boleh Assalamualaikum rasakan, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Oh, boleh Ais dulu rasakan. ya. Iya. Nah, Pak Mulyana dulu karena tadi sudah open mic. Mohon izin Bu Fitria nanti yang kedua ya. Silahkan Pak Mulyana, nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Mulyana, saya perwakilan dari Kopindosat ya. Ingin bertanya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jamaluddin yang sudah memberikan hasanah ilmuwan yang luar biasa. Tentunya ini merupakan hal yang perdana bagi kami ya, belajar secara intensif terkait dengan kehalalan produk. Terkait dengan proses SJPH ini, apakah uh, runutannya memang seperti ini atau memang ada hal yang lain Pak? Atau mungkin kalau yang saya ketahui kan kalau PPH yang saat itu kan free Pak ya, terkait dengan biaya yang nanti yang akan terkait dengan kehalalan ini, apakah ada biaya tertentu dan apakah ada masa expired atau masa periode yang harus kita perpanjang dan perpanjang lagi? Sudah cukup Pak Mulyana? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Silahkan Pak Jamal. Baik, terima kasih Pak Mulyana yang sudah bertanya terkait dengan PPH ya, proses produk halal bahan baku. Nah, nanti Bapak Ibu ini ketika mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produknya, tentunya sebelum mengisi dokumen manual SCPH, nanti Bapak Ibu harus membuat akun ya di aplikasi si halal. Nah, setelah membuat akun itu eh, ditemukan persyaratan apa saja yang harus dilengkapi ataupun dipenuhi. Nah, di antara persyaratan itu adalah karena kita sebagai penyelia halal, Bapak Ibu nih yang harus mengisi dokumen manual SJPH. Tidak perlu khawatir, walaupun nanti ditemukan dokumen itu memang tebal ya. Tapi di dokumen manual SJPH itu Bapak Ibu hanya mengisi yang sudah ditandai. Jadi ada eh, apa ya, tanda merah gitu ya. Merah, tulisan merah ini yang perlu diisi oleh pelaku usaha, yaitu Bapak Ibu sebagai penyelia halal yang mengisi. Kemudian ada beberapa format format yang perlu diisi. Tadi sudah saya sampaikan ada format eh, di dalam itu ya. Eh, sebentar. Nah, ini ada contoh surat permohonan juga sudah ada di aplikasi Sihalal itu di dokumen manual SCPH. Ini perlu juga diisi, tinggal diisi ya. Nah, sudah disediakan contohnya. Kemudian formulir juga sudah tersedia, tinggal diisi. Nah, dan di situ ada daftar bahan. Nah, ini juga Bapak isi.
bahan apa saja, ini memuat nama bahan yang digunakan untuk produk yang diajukan sertifikat halal. Kemudian juga ada daftar produk. Nah, di dalam daftar produk ini memuat nama produk, menu, barang yang diajukan sertifikat halal. Adapun yang perlu dilampirkan yaitu KTP, KTP penyelia nih, KTP, SK, SK itu surat keputusan, mungkin pengangkatan Bapak Ibu sebagai penyelia halal dari perusahaan Bapak Ibu. Kemudian daftar riwayat hidup ini juga perlu dilampirkan. Tinggal dilampirkan saja. Terkait Mohon dengan izin, Pak, belum tershare, Pak, Hah? Belum screen-nya. ada? Iya, Oh, sebentar. Sebentar. Tadi kan sudah di-share ya. Mungkin bisa dilihat di share yang saya sampaikan ke panitia. Nah, ini ya, sudah terlihat. sudah, Pak. Nah, ini. Nah, ini dokumen-dokumen persyaratan pengajuan sertifikat halal. Yang pertama itu kan surat permohonan ini sudah tersedia ini, contohnya sudah ada, sudah disediakan, tinggal disesuaikan dengan kondisi pelaku usaha. Kemudian ada juga formulir, ini juga sudah disediakan, tinggal diisi datanya sesuai dengan pelaku usaha. Nah, yang perlu dilampirkan ini NIB atau NPWP. Nah, nah, terkait dengan dokumen-dokumen yang perlu diisi seperti misalkan di daftar bahan nih diisi. Nanti sudah ada itu apa listnya, daftarnya. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu kalau misalkan apa kok dokumennya banyak ya. Eh, banyak juga tebal itu kan form ya. Ada di dalamnya ada format eh, yang sudah disediakan tinggal diisi. Jadi nanti di situ ada tandanya ya. Ada tulisan merah diisi oleh perusahaan pelaku usaha. Kemudian yang perlu dilampirkan, dilampirkan. Yang diisi itu eh, selain surat permohonan, ada format eh, apa yang tadi formulir dan dokumen-dokumen bahan yang diajukan untuk disertifikasi halal. Demikian ya, Bu apa Pak Bapak Mulyana. Pak Mulyana. Ada, Pak? Ya, Baik, selanjutnya dari Bu Fitria. Silahkan, Bu Fitria. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertama-tama yang ingin saya tanyakan mungkin ada 3 pertanyaan ya Pak ya. Jadi pertama-tama itu kan di perusahaan kami kan ini sudah menerapkan sistem jaminan produk halal sejak tahun 2021 ya Pak ya. Kemudian di tahun 2024 kita resertifikasi lagi, itu sudah ada penyelia halalnya tapi bukan saya, jadi ada orang lain. Kemudian sertifikat beliau itu sudah habis 2 tahun masanya di tahun ini. Kemudian kan yang melanjutkan pelatihan penyelia halal kan saya. Nah, itu apakah harus ada pengaturan dokumennya tuh gimana Pak supaya bisa berubah penyelia halalnya dari beliau ke saya sendiri? Apakah ada yang perlu diedit di akun si halal itu atau apa saja untuk kelengkapan dokumennya untuk perubahan penyelia halal ini? Kemudian yang kedua, jangka waktu penyimpanan dokumen pembelian itu seberapa lama Pak? Karena kan dokumen pembelian itu kan sangat banyak kan kita kalau kita simpan terus lama-lama kan nggak cukup lemari itu. Apakah ada jangka waktu penyimpanan dokumen pembelian sampai berapa tahun gitu atau seperti apa? Kemudian yang ketiga terkait penggunaan bahan baru ya Pak ya. Kan kita tadi kan disampaikan kalau ada mau menggunakan bahan baru kita harus melaporkan ke BPJPH. Kan di manual SJPH itu sudah ada format tabelnya ya Pak ya, format
pengajuannya seperti apa keterangan apa-apa saja yang dikirimkan. Nah, tapi tidak ada keterangan gimana cara kita lapor ke BPJPH-nya, apakah dengan email atau kemana gitu kita melaporkan, karena selama ini kami hanya melaporkan ke LPH gitu Pak, dan selalu disetujui karena itu bahan-bahan yang kami pakai yang baru itu memang sudah terdaftar di BPJPH, di website BPJPH juga. Nah, itu gimana cara melaporkan penggunaan bahan baru ke BPJPH-nya seperti apa gitu Pak. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Silakan Pak. Ada 3 pertanyaan tadi. Yang pertama terkait perubahan penyelia halal di si halal. Kemudian yang kedua terkait jangka waktu eh, penyimpanan dokumen pembelian. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara melaporkan jika ada penggunaan bahan baru. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Fitri yang sudah menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, tenaga penyilih halal ya, yang dulu eh, beda dengan yang sekarang. Jadi di dalam apa implementasi 5 kriteria SJPH itu ada ini ya, eh, Komitmen dan tanggung jawab yang minimal minimal Ibu Fitri menyampaikan perubahan personel dari tenaga penyelenggaraan yang dulu ke yang baru itu disampaikan kepada BPJPH. Ini juga bisa bersamaan dengan laporan berkala dari perusahaan itu. Kan di dalam kriteria SJPH itu per 6 bulan sekali ya ada laporan. Termasuk di dalamnya misalkan ada perubahan komposisi bahan. Itu bisa eh, di 6 bulan sekali. Nah, sedangkan kalau misalkan ada perubahan komposisi bahan, ingredientnya eh, dalam jangka waktu bukannya 6 bulan ya, itu Bu Fitria atau Bapak Ibu bisa juga menyampaikan laporan terkait dengan perubahan komposisi bahan. Jadi jangan menunggu sampai 6 bulan. Misalkan di bulan ketiga, eh, ini biasanya Bu Fitri menggunakan bahan bakunya mereknya apa gitu ya, A ya. Rupanya di di bulan ketiga itu eh, mengganti komposisi bahan dengan merek B. Nah, ini laporan Bu Fitria ini jangan sampai menunggu 6 bulan. Kalau bisa, ketika ada perubahan komposisi bahan itu disampaikan kepada BPJPH. Jangan sampai nanti di tengah jalan, misalkan pelaku usaha ini merubah bahan. Nah, konsumen itu kan pasti yang namanya konsumen ya sering menikmati produk Mbak Fitri, kok ada perubahannya, rasanya beda ya, rasanya beda. Nah, kemudian kalau ditelusuri, rupanya ada perubahan. Nah, jika memang komposisi bahan ingredientnya itu memang halal, itu tidak bermasalah. Nah, jika ditemukan kok ada perubahan, terus terindikasi mengandung yang non halal, nah ini bisa berabe nanti kena sanksi. Nah, ini ya yang perlu dicermati. Yang pertama itu terkait dengan perubahan komposisi bahan, kemudian eh, per 6 bulan. Eh, nah, kapan tadi yang pertanyaan kedua apa Bu, Mbak Fitri? itu Pak terkait jangka waktu penyimpanan dokumen pembelian. Nah, jangka waktu penyimpanan sedianya memang di dalam manual apa 5 kriteria SJPH itu didokumentasikan melalui soft file saja, Bu. Jangan ini apa secara fisik. Memang kalau fisik bisa jadi kan tulisannya hilang gitu ya. Nah, kalau bisa didokumentasikan dalam soft file. Ya, maksimal ya, maksimal. Kalau dalam dokumen-dokumen negara itu maksimal 5 tahun. Tapi kalau ini kan produk untuk sertifikasi halal, ya dalam jangka waktu setahun. Karena di dalam eh, apa
5 kriteria SJPH itu yang terakhir adalah evaluasi. Nah, dalam jangka waktu 1 tahun itu eh, sudah melakukan audit internal. Jadi Mbak Fitri, Bapak Ibu ini minimal dalam jangka waktu 1 tahun itu sudah ada audit internal, kemudian ada tindak lanjut hasil audit internal. Nah, dalam jangka waktu 1 tahun itulah ya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tadi alasannya eh, kalau kelamaan bisa numpuk, nah ini kan bisa dimasukkan dalam soft file ya, dalam bentuk soft file. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi apa? Insya Allah sudah terjawab ya Bu Fitri karena terkait dengan itu Pak, apa namanya laporan juga Oh ya, penggunaan laporan. pemilu. Izin Baik, nggih, Bu. laporan itu. Ide apa prosedurnya gimana itu kirim ke email BPJP yang mana atau gimana gitu untuk lapor ke BPJPH-nya supaya mengetahui gitu. Ya, ya Bu Fitri bisa lapor ke BPJPH, bisa melalui email, mungkin juga bisa melalui akun ketika Bu Fitri menyampaikan permohonan sertifikasi halal. Demikian ya, Mbak Fitri ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Mohon izin Pak Jamal masih ada dua penanya lagi. Silahkan Pak Agus. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamal atas materinya yang sangat luar biasa, sangat rinci sekali. Pertanyaannya terkait dengan penyelia halal ini, masa berlaku kita sebagai penyelia halal ini apakah unlimited selamanya ataukah memang harus ada update misalkan atau apa namanya sertifikat lagi gitu kan per 5 tahun atau bagaimana ataukah memang nanti selamanya terkait kita sebagai penyelia halal tersebut. Kemudian yang kedua adalah eh, hari ini kan apa WHO ya apa namanya tuh waktu halal Oktober ya Wajib, gitu ya wajib wajib. ya wajib bukan waktu bukan wajib halal Oktober ini. Nah ini kan sebenarnya kalau kita di lapangan ini ya di masyarakat ini kan masih sepertinya masih banyak ya baik yang penyedia ya warung-warung gitu kan. Nah ini itu tuh bagaimana sih nanti tuh tahapan penerapan dari kewajiban sertifikat hadiri halal itu. Apakah memang nanti akan ada petugas yang datang ke lapangan atau bagaimana? Sehingga memang masyarakat juga semakin aware semakin ini. Kemudian juga eh, sosialisasi terkait sertifikasi halal ini pun juga eh, kalau kita perhatikan masih belum begitu masif ya sepertinya. Nah ini mungkin bagaimana nih sehingga kita pun juga akan semakin lebih apa namanya lebih menanggapi terkait ini. Mungkin itu dulu mohon maaf Pak Jamal. Baik, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Yang pertama, masa berlaku sertifikat penyelia halal. Nah, kalau Bapak Ibu kan di perusahaan yang menengah besar ya. Jadi untuk menengah besar itu selain memiliki sertifikat pelatihan, juga harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah, nah, adapun di bawah menengah besar itu cukup mengikuti pelatihan uh, SDM penyerhan. Nah, kalau Bapak Ibu kan perusahaan ke atas ya. Jadi selain memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP. Nah, di dalam sertifikat pelatihan itu tidak ada masa berlaku. Nah, kalau di dalam sertifikat kompetensi dari BNSP itu tentunya ada masa berlakunya ya. Yang saya tahu bukan hanya penyelih halal saja, tapi ada auditor halal, juru sembelih halal, itu masa berlaku sertifikat kompetensinya itu kurang lebih 3 tahun. Jadi Pak Agus, misalkan
sudah mengikuti pelatihan. Ini belum belum apa ya? Belum maksimal karena Pak Agus dan teman-teman ini kan di perusahaan menengah besar ke atas. Jadi selain memiliki sertifikat pelatihan juga harus memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP. Nah, masa berlakunya adalah 3 tahun. Nanti 3 tahun, Pak Agus beserta teman-teman ini harus mengupdate, diuji kembali nih sama BNSP dari Lembaga Sertifikasi Profesi. Karena bisa jadi dalam jangka waktu 3 tahun itu mungkin Bapak Ibu memiliki kesibukan yang lain, sertifikat kompetensi itu tidak digunakan ya, atau sudah bekerja di tempat lain gitu. Nah, makanya kebijakan dari BNSP itu masa berlaku sertifikat kompetensi dibatasi 3 tahun. Setelah 3 tahun harus mengupdate ulang ya, upgrade. Eh, jangan sampai bisa lupa gitu tata cara apa pendampingan, pengawasan, proses produk halal. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu wajib halal Oktober. Bagaimana terhadap pelaku usaha kecil yang belum mengajukan sertifikasi halal? Makanya dari tahun-tahun sebelumnya, pemerintah dalam hal ini BPJPH ini sudah mendorong juga memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha UMK. Nah, untuk UMK ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Pemerintah bahkan memberikan bantuan, mengalokasikan anggaran, terutama BPJPH ya, sertifikasi halal gratis 1 juta. Nah, itu sudah habis dan tahun ini juga dibuka lagi 1.350.000 sertifikasi halal gratis. Makanya ini didorong kepada pelaku usaha UMK untuk segera mengurus sertifikasi halal. Nah, jangan sampai nanti Oktober 2026 pelaku usaha UMK itu belum mengurus sertifikasi halal. Nah, nanti pas Oktober itu tidak boleh lagi produk makanan minuman yang beredar diperjualbelikan di Indonesia yang belum ada status, baik itu status halal maupun status non halal. Jadi ini sudah WHO nih Pak Agus ya, Bapak Ibu ya, sudah wajib halal Oktober. Jadi Oktober misalkan non halal boleh beredar, tapi harus ada keterangan non halal atau tidak halal atau berupa visual, misalkan mengandung B2 bisa diberikan apa keterangan baik itu keterangan tulisan maupun keterangan berupa visual gambar B2 gitu. Begitu juga dengan minuman yang mengandung alkohol. Diberikan keterangan minuman ini mengandung alkohol berapa persen. Nah, terkait dengan sosialisasi, ini alhamdulillah Pak Agus nih kita juga sudah bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait untuk selalu memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha, baik itu pelaku usaha UMK maupun menengah besar ke atas. Bahkan kita sering mengundang asosiasi ya, baik itu GAPMI, kemudian yang lainnya. Dari Perkosmi juga kita sudah mengundang. Jadi bukan hanya produk makanan dan minuman, tapi produk kosmetik, kemudian juga barang gunaan, ini sudah kita sampaikan melalui asosiasi maupun kementerian lembaga atau instansi terkait. Nah, yang terkait ini misalkan Kementerian Perindustrian, kita juga sudah mengundang. Kementerian Perdagangan juga kita sudah mengundang. Jadi semua kementerian lembaga, asosiasi sudah kita sampaikan terkait dengan program pemerintah yaitu wajib halal Oktober ini sudah berlaku mandatori. Jadi kalaupun kita nanti menemukan ada produk makanan minuman yang beredar
itu sudah tidak boleh di bulan Oktober yang belum ada status, baik itu status kehalalannya ataupun status non halalnya. Demikian Pak Agus ya. Bagaimana Pak Agus, sudah cukup? Ya, cukup. Baik, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya satu penanya lagi, Pak Jamal. Sebelum kita closing statement, silahkan Bu Dia. Ya, terima kasih Bu Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Pak Jamal. Ini saya mau menanyakan ada beberapa pertanyaan, tiga ya Pak ya. Yang pertama menyambung pertanyaan dari Ibu Fitria tadi mengenai kalau ada perubahan bahan di dalam formula. Nih Pak. Nah, apakah kalau kebetulan kami kan dari industri kosmetik ya Pak. Biasanya kan itu setiap berkala itu ada perubahan bahan gitu ya Pak. Misalnya ada mungkin sebelumnya dari supplier terhambat untuk supply barangnya, kita ganti bahan yang lain atau mungkin ada penambahan aktif yang baru gitu Pak. Nah, untuk penambahan bahan atau perubahan formula itu tadi apakah kami harus melakukan pendaftaran sertifikat halal lagi Pak? Itu pertanyaannya Pak. Jadi kalau ada perubahan formula, apakah kami harus mendaftarkan lagi sertifikat halal? Karena kan kalau dilihat dalam satu kelompok, misalnya kelompok kami kosmetik itu kan secara ID-nya kan sama ya Pak ya, secara ID sama. Atau kami hanya seperti tadi hanya melaporkan saja bahan yang baru itu ke BPJPH. Nah kemudian kalau kami melaporkan apakah ada link atau hanya bisa lewat email Pak? Karena kami khawatir kalau email kan mungkin banyak nih yang masuk email, takutnya tidak terbaca atau bagaimana. Tapi mungkin apakah ada link yang langsung masuk ke si halal itu Pak? Dan kemudian persyaratannya apa aja ya Pak? Karena sebelumnya kan mungkin kami sudah memasukkan data tersebut ke LPH. Apakah data yang kita masukkan ke LPH itu bisa kami masukkan ke BPJPH? Tapi dengan tadi itu Pak, linknya apa yang eh, bisa kami dapat dari BPJPH? Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk penyelia halal ini Pak, eh, misalnya kami dalam satu perusahaan kami ada grup gitu ya Pak. Ada eh, perusahaan lain yang bisnisnya itu bukan pabrik, bukan industri, tapi penjualan Pak. Jadi kayak toko gitu, toko. Jadi ada toko yang di mall gitu kan Pak, itu kan ada kan. Nah, apakah kemudian ada juga kami bergerak juga dalam bidang kemasan, memproduksi kemasan plastik itu Pak, botol gitu. Nah, apakah untuk pertama tadi yang untuk penjualan seperti di toko itu harus memiliki penyelia halal juga, Pak. Kalau misalnya harus memiliki penyelia halal, apakah penyelia halal itu bisa orang yang sama nih, misalnya saya ini sekarang kan lagi training untuk jadi penyelia halal, apakah bisa juga menjadi penyelia halal di perusahaan yang masih satu grup itu, Pak? Tapi secara nama memang dia beda. Kemudian untuk pabrik pabrik yang kemasan, tadi kemasan botol, apakah kemasan ini pun juga harus punya penyelia halal atau untuk pabrik kemasan tidak perlu gitu ya, Pak? Kemudian pertanyaan yang ketiga, untuk produk tadi kan eh, disebutkan bahwa nanti per Oktober 2026 kan sudah harus halal semua ya, Pak, yang di pasar. Nah, sekarang bagaimana kalau produk kami kan misalnya ada yang mesti di pasar yang belum diberikan logo halal gitu Pak ya. Karena kan kita kan produksi dari beberapa misal 2 tahun sebelumnya kan tuh mungkin kemungkinan masih ada di pasar. Tapi produk tersebut sudah disertifikasi halal. Tapi mungkin kemasan yang lebih baru kan yang mencantumkan logo halal. Nah, apakah produk tersebut nanti akan ditarik atau bagaimana ya Pak? Seperti itu pertanyaannya ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Budia yang sudah menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, tadi menyambung pertanyaan Bu Fitri, masalah perubahan komposisi bahan. Nah, ini memang di industri di kosmetik seringkali karena menggunakan bahan baku dari luar negeri ya. Nah, ini Iya juga Pak. harus dilakukan.
dilaporkan ke BPJPH. Jadi pelaporan itu melalui akun Ibu Diah yang ketika mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produknya itu. Jadi dari akunnya itu nanti bisa sampai ke BPJPH. Nah, apakah itu dilakukan audit ulang? Nah, jika memang bahan baku tersebut tidak diragukan kehalalannya, bahkan bahan bakunya itu sudah memiliki sertifikat halal. Nah, ini tidak perlu dilakukan audit ulang. Nah, yang perlu dilakukan audit ulang adalah jika bahan baku tersebut belum tersertifikasi halal. Nah, ini kan harus ditelusuri karena bahan baku ini kan digunakan untuk produk kosmetik. Nah, termasuk dalam kategori bahan baku barang gunaan. Belum, dikit lagi, dikit lagi. Ya, oke. Ya, ya, ya. Nah, jadi gitu Bu Diah ya. Kalau bahan baku tambahan itu atau ada perubahan, yang bahan bakunya sudah tersertifikasi, itu tidak perlu diaudit. Nah, yang diaudit adalah jika bahan baku tersebut belum tersertifikasi. Di kemana menyampaikannya? Melalui akun eh, yang Ibu daftar ya. Pertanyaan yang kedua, penyelih halal ada grupnya ya. Eh, apakah bisa eh, apakah dibutuhkan penyelih halal untuk di kemasan botol? Ini Ya, semua kalau di jadi kemasan, Pak. kemasan. Jadi semua pegiat pelaku usaha. Kalau kalau Pak Menteri Pak Maman itu jangan nyebut pelaku ya, pengusaha katanya. Jadi semua perusahaan itu yang mengajukan sertifikasi halal, syaratnya itu kan harus memiliki penyelih halal. Nah, kecuali pengusaha UMK yang melalui self declare itu penyelihannya adalah pemiliknya sendiri, tapi harus melalui eh, pendamping, pendamping proses produk halal. Nah, ini bedanya ya, pelaku usaha menengah besar ke atas sama pelaku usaha UMK. Jadi UMK itu melalui jalur self declare yang dibantu, difasilitasi oleh pemerintah. Nah, jadi semua perusahaan Bu yang mengajukan sertifikasi halal harus memiliki penyelih halal. Nah, apakah penyelih halal ini boleh merangkap gitu ya? Boleh Bu, Eh, karena kan dibutuhkan. Tapi kemarin atas temuan BPK itu tidak boleh lebih dari 10 pelaku usaha. Jadi masih dibuka ini Bapak Ibu bisa menangani di beberapa perusahaan ya. Kemudian produk yang beredar eh, yang sudah masuk berlaku mandatori di Oktober nanti, bagaimana pengawasannya? Ini nanti diawasi oleh JF Pengawas, Jabatan Fungsional Pengawas Pegawai Negeri dari seluruh kementerian. Jadi bukan hanya di BPJPH saja, dari kementerian lembaga terkait juga memiliki JF Pengawas Jaminan Produk Halal. Nanti akan dilakukan pengawasan oleh pengawas. Ini secara berkala maupun temporer ataupun dilakukan dalam jangka dalam apa pernah ada sidak sidak terpadu dari kementerian lembaga terkait. Dulu pernah ada pengawasan terpadu dari BPJPH, kemudian dari BPOM, dari Kementerian Kesehatan, dari Kementerian Pertanian. Ini kita pernah lakukan biasanya Bu ya, Bapak Ibu, pengawasan itu menjelang Ramadan, menjelang hari raya. Itu pernah dilakukan pengawasan terpadu.
pernah kita melakukan sidak ke pasar modern dan pasar tradisional. Nah, di pasar modern juga kita mengambil sampel secara acak. Nah, di waktu itu juga, di hari itu juga langsung diadakan uji di lab. Jadi dari kementerian lembaga terkait, baik itu dari BPOM, Kemenkes, Kementan, itu bawa alatnya. Jadi kita ambil sampel produk makanan, minuman, ataupun kosmetik, langsung diuji apakah produk tersebut terindikasi mengandung bahan non-halal. Nah, itu kita lakukan sidak secara bersama. Jadi pengawasan itu baik itu dilakukan secara berkala maupun secara tiba-tiba. Demikian Ibu Diah ya yang dapat kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Mungkin terakhir mohon izin Ibu Moderator ya, Bu Mungkin Pak. Melania ya. Yep. Saya sampaikan untuk closing statement ini. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita ini dapat membawa manfaat ya. Apalagi Bapak Ibu bertugas sebagai penyelia halal yang memiliki beban tanggung jawab ini mendampingi dan mengawasi proses produk halal di perusahaan-perusahaan Bapak dan Ibu. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Hadanallahu wa'alaikum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jamaludin untuk waktu dan juga pengetahuannya dan juga paparannya. Silakan kembali kepada aktivitas berikutnya.